Oke, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kita bisa kembali datang ke kelas bedah belajar doktrin Alkitabiah di malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4. Yohanes 4. Mari kita baca secara silih berganti ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 1 sampai 24 kita baca secara silih berganti. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat 23 dan 24 bersama-sama. "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah masuk ke bagian keempat dari pembelajaran kita mengenai ibadah yang alkitabiah. Kita sudah melihat bagian pertama, 2, dan 3. Dan kita membahas mengenai apa itu ibadah, apa yang disebut bahkan dengan hidup yang beribadah, bagaimana kita harusnya beribadah. Dan di malam hari ini kita mau fokus akan 2 hal mengenai Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita sembah. Sehingga ketika kita mengenal siapa Dia, karakternya, sifatnya, kita juga bisa datang kepadanya dengan sesuai dengan karakternya. Kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, maka ketika kita datang beribadah kepadanya, kita harus menunjukkan bahwa Dia betul Allah yang kudus. Tidak boleh sembarangan. Sama seperti kalau kita dalam dunia saja sebagai manusia, kalau kita bertemu dengan teman sebaya kita, yang mungkin pekerjaannya sama dengan kita, kita tidak akan terlalu peduli bagaimana kita berpakaian.
Kita tidak akan terlalu peduli bagaimana kita berbicara. Bahasa seperti apa yang kita gunakan. Kalau teman sebaya kita bisa kita panggil dengan nama. Karena kita tahu kita teman sebaya, dia sama seperti kita, pekerjaan kita sama. Tidak ada yang beda, tidak ada yang terlalu membuat kita merasa aku harus lebih begini atau lebih begitu dengan orang tersebut. Tapi kalau contohnya kita bertemu dengan presiden, saya percaya kita tidak mungkin datang bertemu dengan presiden dengan menggunakan pakaian yang tidak wajar untuk bertemu seorang kepala negara. Kita tidak mungkin memanggil dia dengan namanya. Setidaknya kita sebutkan Bapak atau mungkin Presiden. Kita tidak mungkin berbicara kepada dia seperti cara kita berbicara dengan teman sebaya kita. Kenapa? Karena kita kenal siapa dia. Kita tahu dia adalah seorang presiden. Ada cara yang berbeda. Dan ketika kita mengenal siapa Allah, itu juga akan membuat kita sadar bahwa datang ke hadapan dia untuk beribadah kepadanya harus juga dengan cara yang sesuai dengan siapa dia. Dan juga malam hari ini kita akan menyinggung mengenai Hillsong. Nah, Hillsong adalah satu gerakan pujian, penyembahan yang sangat populer di dunia termasuk di Indonesia. Kalaupun orang tidak mau mengakui atau gereja tidak mau mengakui bahwa mereka menggunakan atau terinspirasi dari Hillsong, tapi dengan kita belajar tentang Hillsong ini, kita akan tahu juga bagaimana mengevaluasi bahkan gereja-gereja yang akan beribadah mirip seperti Hillsong. Oke? Nah, kita mulai dulu dengan siapa Allah yang kita sembah. Nah, Allah itu adalah roh. Tadi kita membaca dalam Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika perempuan Samaria berkata kepada Tuhan Yesus, engkau berkata bahwa harus menyembah di Yerusalem, apakah Tuhan mengatakan, oh itu tidak benar? Kalau tadi kita membaca bahwa Tuhan sama sekali tidak mengatakan itu tidak benar. Ya kan? Kalau kita melihat tadi di ayat 21 dikatakan oleh Tuhan kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dia tidak mengatakan penyembahan sebelumnya di Yerusalem adalah sesuatu yang salah. Yang Tuhan Yesus katakan adalah akan tiba waktunya tidak lagi di Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus katakan itu? Karena pada zaman perjanjian lama memang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menyembah di Yerusalem. Karena di sanalah ada bait suci. Ketika Salomo mendirikan bait suci, dia berdoa kepada Tuhan dan itu diterima oleh Tuhan. Yaitu setiap barang siapa yang berdoa bahkan dari jauh tapi menghadap ke arah baitmu, kiranya engkau menerima doanya. Makanya Daniel ketika dia berada di Babilonia, dia berdoa menghadap ke Yerusalem, ke Bethlehem. Ke Yerusalem, di mana ada bait suci. Itu tidak salah. Tapi karena di dalam perjanjian lama, kalau kita membaca kitab Ibrani pasalnya yang pertama, kita tahu bahwa hal-hal dalam perjanjian lama dibuat sedemikian rupa sebagai bentuk simbol akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan di dalam perjanjian lama menggunakan banyak sekali cara-cara untuk membuat orang Israel mengenal dan tahu siapa Tuhan, apa itu keselamatan dalam Tuhan, siapa itu sang juru selamat. Salah satunya melalui penyembahan di bait suci. Makanya di sana ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian bukan patung yang disembah, tetapi bukan berhala yang disembah, tetapi simbol kehadiran Allah. Ketika ada tabut perjanjian, di sana ada simbol kehadiran Allah. Dan kita tahu semuanya ini bukan sesuatu yang tidak nyata bagi orang Israel. Bahkan tabut perjanjian isinya adalah hal-hal yang membuat orang Israel ingat tentang Allah. Ada mana di dalamnya, ingat akan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ada ke-10 hukum Taurat di dalamnya, ingat bagaimana mereka harus mengikuti itu. Jadi itu adalah simbol kehadiran Allah. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana setelah dia mati di atas kayu salib, semua simbol ini tidak diperlukan lagi. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai di dalam bait suci terbelah. Tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah.
Untuk juga sebagai simbol bahwa sekarang orang yang percaya kepada Tuhan bisa datang ke hadapan Tuhan kapan saja, di mana saja. Tidak perlu melalui para imam dan tidak perlu menghadap kepada bait suci. Itulah makanya Tuhan katakan di sini bahwa sekarang kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi fakta bahwa Allah adalah roh harus membuat kita sadar bahwa menyembah Allah harus di dalam roh. Makanya John MacArthur mengatakan, John MacArthur adalah salah satu pendeta di Amerika sana yang masih hidup sampai sekarang. John MacArthur sebenarnya secara garis besar sangat baik. Saya sering mendengarkan khotbahnya. Saya mendengarkan khotbahnya awal-awal karena saya suka bahasa Inggris. Dia kalau berbicara bahasa Inggris sangat jelas, enak sekali kedengaran. Tapi juga doktrinnya baik sekali. Tapi mengenai ibadah, memang dia menuliskan beberapa buku mengenai ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dia menulis salah satu yang saya suka adalah Shame of the Gospel. Artinya malu akan Injil. Karena zaman sekarang orang Kristen malu akan Injil. Dia menulis buku ini. Dia juga menulis buku mengenai charismatic chaos atau huru-hara atau ketidakteraturan yang ada di karismatik. Bukunya kecil saja tapi tebal. Menarik untuk dibaca. Banyak hal yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di beberapa kesempatan saya melihat dia juga ada berhubungan dengan hip hop, musik hip hop, Christian hip hop, musik hip hop yang digunakan di dalam gereja. Kalau tidak salah dulu pernah saya melihat salah satu youth conference-nya atau acara pemuda di jemaat yang dia pimpin mengundang atau menggunakan musik hip hop. Itu adalah salah satu hal yang saya tidak setuju dengan dia. Nanti mungkin di 2 minggu ke depan kita akan belajar mengenai musik gereja. Nanti akan saya bahas lebih kenapa hip hop, rap, rock and roll, pop tidak boleh termasuk dalam jenis musik gerejawi. Oke. Tapi setidaknya apa yang dia katakan di sini adalah sesuatu yang baik. Pendeta Timothy Toe, kakek guru saya, mengatakan don't throw a baby with the water. Jangan buang bayinya dengan airnya. Atau kalau kita mandikan bayi, air mandinya kita buang kan? Tapi jangan buang air mandinya bersama dengan bayinya. Angkat bayinya dulu baru buang airnya. Jadi John MacArthur sini mengatakan sesuatu yang baik. Ibadah harus datang dari dalam diri. Ibadah adalah penyembahan yang mengalir dari dalam keluar. Ibadah bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Minggu depan kita akan membahas mengenai masalah dalam ibadah kontemporer. Dan ketika kita mempelajari mengenai masalah dalam ibadah kontemporer, kita akan membahas mengenai ibadah yang dari luar ke dalam. Yaitu dengan penggunaan musik, penggunaan lampu, suasana yang dibuat sedemikian rupa. Dengan suara penyanyi yang lembut, yang luar biasa. Di gereja-gereja karismatik kamu tidak akan menemukan pemimpin-pemimpin pujian yang suaranya seperti saya. Tidak bagus. Kamu akan menemukan penyanyi-penyanyi yang wah, suaranya luar biasa. Akan membuat kamu hanyut. Kenapa mereka menangis? Kenapa mereka berteriak? Kenapa mereka senang? Semuanya karena dari luar ke dalam. Bukan dari dalam keluar. Oke? Ibadah harus dari dalam keluar. Ketika tidak ada musik, ketika lampu biasa normal, ketika suasana normal, kamu bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri. Oleh karena apa yang ada di dalam dan keluar. Kalau yang di dalam adalah rasa sedih oleh karena dosamu, keluar. Melalui mungkin tangisan, melalui air mata. Di dalam gereja seperti gereja kita, kadang-kadang dibilang kita sangat anti terhadap air mata. No, kita tidak anti terhadap air mata. Kalau ada yang menangis saat ibadah, please menangis. Kalau boleh kita rekam supaya terkenal kita. Tapi pertanyaan, kenapa kamu menangis? Karena lagunya kah, karena musiknya kah, atau betul-betul dari dalam dirimu kamu menyadari betapa berdosanya aku?
Karena firman Tuhan yang kamu dengarkan bahwa kita adalah orang berdosa yang harus datang kepada Tuhan dan bertobat. Nah, itu harus dari dalam, bukan dari luar, bukan karena suasana. Allah adalah roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh, bukan di dalam sesuatu yang bersifat jasmani, tapi di dalam roh. Dan Allah itu adalah Allah yang benar. Kita harus menyembah Dia di dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kita menyembah Dia dalam kebenaran, harus sesuai dengan kebenarannya. Memuji Allah karena atribut alaminya. Mengenai siapa Dia yang dituliskan dalam firman-Nya. Pertama dikatakan bahwa Allah itu maha hadir. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 139. Rasa baik kalau kita membuka Alkitab kita masing-masing, supaya kita pun belajar membuka Alkitab. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Katakan di sini, kemana aku pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ketika kita berbicara tentang Allah, Allah adalah Allah yang maha hadir. Dan ketika kita berbicara tentang Allah yang maha hadir, kita bukan berbicara tentang Allah ada di mana-mana. Ini akan memimpin kita kepada penyembahan kepada ciptaan. Karena seperti politeisme, percaya bahwa Allah ada di mana-mana. Allah ada di pohon, Allah ada di sini, jadi kita sembah pohon karena Allah ada di sana. Ketika kita berbicara tentang Allah yang maha hadir, artinya segala sesuatu ada di hadapan mata Allah. Ada di hadapan mata Allah. Dan ini berkaitan dengan kita menyembah Allah. Ketika kita berbicara tentang menyembah Allah, banyak orang Kristen jatuh ke dalam pencobaan ketika mereka katakan bahwa aku hanya bisa nyaman dalam menyembah Allah dalam tempat-tempat tertentu. Dalam gereja-gereja tertentu. Baru aku bisa merasakan bahwa aku menyembah Allah. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Allah maha hadir. Dia hadir di mana saja, dalam artian dia bisa melihat kita di mana saja. Apa yang kita lakukan dimanapun tepat di hadapan mata Allah. Baik itu di dalam gereja, gereja yang seperti ini, atau gereja yang mungkin besar, megah, luar biasa, dengan sound systemnya yang luar biasa. Tidak peduli. Allah maha hadir. Di mana saja dia bisa lihat kita sedang menyembah Dia. Kegagalan kita bukanlah karena kita tidak tahu Allah maha hadir. Tapi karena kembali, pusat ibadah kita adalah diri kita. Karena kita beribadah bukan karena kita mau menyembah Allah, tapi kita beribadah karena kita mau menyenangkan hati kita. Allah maha tahu. Mazmur 147 ayat 5. Dikatakan besarlah Tuhan kita, dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ketika kita berbicara tentang Allah yang maha tahu, di sini dikatakan kebijaksanaannya tak terhingga. Jangan kita berpikir bahwa di dalam menyembah Tuhan kita bisa menipu Dia dengan sesuatu yang ada di luar. Sesuatu yang bisa kita ekspresikan di luar. Tapi bagaimana dengan hati kita? Banyak orang Kristen datang ke gereja, bisa beribadah kepada Tuhan, bisa bernyanyi, bahkan bisa menangis. Tapi setelah dia keluar dari gereja, dia melupakan semuanya ini. Dia hidup dalam keberdosaan. Bahkan sampai seolah-olah tidak lagi ia ingat akan Tuhan. Padahal tadi di gereja baru menangis dia. Apa yang terjadi? Semua ini hanya ada dari luar, tidak dari dalam. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu maha tahu. Jangan coba tipu Dia dengan sesuatu yang ada di luar. Karena Dia tahu bahkan di dalam hati kita. Allah maha kuasa, Mazmur 62. Ayat 11. Mazmur 62 ayat 11. Sini dikatakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan.
Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Harusnya di ayatnya yang ke-12, ini dalam bahasa Inggris, mungkin di ayat 11. Ayat 12 di sini dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Satu kali Allah berfirman, dua kali aku dengar. Apa maksudnya? Pemazmur di sini mengatakan bahkan ketika Allah berbicara hanya satu kali, kita harus betul-betul mengingatnya. Kita harus betul-betul sadar. Seolah-olah dua kali kita dengar. Dan kita betul-betul yakin bahwa kuasa itu dari Allah asal. Dan dalam menyembah Allah, ketika kita sadar bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, saudara-saudara, bisakah kita datang dengan cara yang sesuka hati kita? Presiden saja yang kekuasaannya hanya dalam satu negara, kita bisa datang kepadanya dengan cara yang begitu hormat, dengan bicara yang begitu sopan. Apalagi kepada Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bukankah kita harus datang kepadanya dengan lebih hormat lagi, lebih takut lagi? Nah, Allah Tritunggal, kita menyembah Allah Tritunggal, dan konsep mengenai Tritunggal harus benar. Nah, kita sudah pelajari ini waktu kita di minggu-minggu yang lalu. Saya tidak mau terlalu banyak mengulang ini karena akan menyita begitu banyak waktu. Tritunggal, Allah adalah Tritunggal, bahwa hanya ada satu Allah tapi tiga pribadi tapi satu Allah. Mereka tidak dapat dipisahkan, mereka dapat dibedakan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Tapi Allah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah Allah. Tiga pribadi tetapi satu Allah tetapi tiga pribadi. Kalau ditanya bagaimana bisa demikian, dia Allah. Kalau dia Allah satu, tapi memiliki tiga pribadi, terserah dia. Dia adalah Allah. Kita tidak mampu mengerti, karena kita manusia. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada tiga yang memberikan kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sangat jelas. Ketiganya harus disembah. Tidak ada satupun yang tidak disembah. Memuji Allah karena atribut moralnya. Ketika kita memuji Allah, sadarlah bahwa Allah itu kudus. Mazmur 71 ayat 22. Mazmur 71 ayat 22. Dikatakan di sini, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Yang kudus dari Israel atau yang kudus di antara Israel. Israel disebut sebagai umat Allah. Kalau Allah ada di tengah-tengah mereka, yang paling kudus di antara mereka adalah Allah. Artinya Allah itu adalah Allah yang paling kudus. Dialah satu pribadi yang paling kudus. Dan ketika kita sadar bahwa kita datang ke hadapan Allah yang kudus, pertanyaannya, bisakah kita datang dengan cara duniawi? Dengan motivasi duniawi, dengan motivasi yang berdosa. Nanti kita akan lihat Hillsong, ketika kita membahas Hillsong, kita tidak akan membahas setiap lagu yang diproduksi oleh Hillsong. Karena kalau itu kita bahas, kita tidak akan selesai sampai kapanpun. Karena terlalu banyak lagu yang mereka ciptakan. Kita tidak akan terlalu membahas bagaimana mereka menyanyikannya, bagaimana, karena itu nanti kita akan bahas ketika kita belajar tentang musik gerejawi. Kita tidak akan terlalu bahas dengan musik mereka, rock and roll atau apapun. Tapi kita akan membahas kenapa Hillsong ada. Dan ketika kita tahu Hillsong itu apa, pertanyaan yang akan kita tanyakan di akhir adalah, bisa tidak kita pakai Hillsong untuk menyembah Allah? Oke? Karena Allah itu Allah yang kudus. Allah itu adalah Allah yang adil. Mazmur 89 ayat 14. Kalau Allah itu adalah Allah yang kudus dan dia sekarang adalah Allah yang adil. Dikatakan di ayat 14 dari Mazmur 89. Dikatakan di sini, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Dan di sini dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Dan kita ketika beribadah kepada Tuhan, kita katakan kita datang ke hadapan tahta Allah. Ingat bahwa tahta Allah, tumpuannya, dasarnya adalah keadilan dan hukum.
Kalau kita datang ke hadapannya dengan cara yang tidak layak di hadapannya, apa yang akan kita dapatkan? Hukuman. Keadilan. Makanya ketika kita menyembah Tuhan, kita harus datang dengan penuh kehati-hatian. Karena Allah adalah Allah yang adil. Di saat yang sama dia tentu adalah Allah yang baik. Mazmur 119 ayat 68. Mazmur 119 ayat 68. Dikatakan di sini, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ketika kita mendengar kata Allah yang baik zaman sekarang, apa yang akan ditekankan? Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Nanti kita akan melihat salah satu kutipan yang dibahas ketika kita membahas Hillsong adalah mereka katakan Allah itu baik, menerima kita apa adanya kita. Itu yang selalu kita dengar. Tapi Tuhan di sini berbicara ketika dia berbicara Allah itu baik dan berbuat baik. Selanjutnya apa dikatakan? Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ketika kita betul-betul sadar bahwa Allah itu yang baik. Allah itu baik dan berbuat baik. Bukan waktunya kita berkata bahwa Tuhan menerima kita apa adanya kita dan kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Tapi lebih lagi kita mau tahu ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman. Itulah baru betul kalau kita berkata bahwa Allah itu baik. Karena kebaikan Allah itu ditunjukkan dengan cara dia menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau Allah itu baik, tapi membiarkan kita di jalan yang salah, Allah itu tidak baik. Bukankah kebaikan Allah kadang-kadang dia gambarkan sebagai bapa kepada anak? Ya, bagaimana bapa kepada anak? Apakah dia akan membiarkan anaknya jatuh ke dalam jurang? No. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya anaknya tidak pernah jatuh ke dalam jurang. Apapun caranya, baik itu bahkan menyakiti hatinya, dia akan lakukan. Bahkan kalaupun anaknya mungkin berpikir salah mengenai dia akan lakukan. Ya kan? Karena anak-anak kan dibilang jangan pergi ke sana, anak-anak itu marah sama orang tuanya. Dia pikir kenapa orang tua larang-larang aku? Apakah dia tidak sayang sama aku? Terserah apa katamu. Di sana itu bahaya. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Begitulah Tuhan terhadap kita. Kadang-kadang kita salah pun mengerti Allah karena kita tidak sampai, pemikiran kita tidak sampai dengan pemikiran Allah. Tapi dia mau kita belajar tentang kebenaran yang sesuai dengan firman. Dan tentu Allah itu adalah Allah yang benar. Mazmur 71 ayat 22. Mazmur 71 ayat 22. Di sini dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus. Di sini tadi atas kesetiaanmu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Di sini kita melihat bahwa Allah itu Allah yang benar melalui kata kesetiaan. Atas kesetiaanmu, ya Allahku. Kata benar di dalam Alkitab juga bisa dikatakan atau bisa diterjemahkan sebagai kata setia. Kesetiaan Allah adalah kebenaran Allah. Kesetiaan Allah sesuai dengan kebenaran. Kalau kita mengatakan bahwa Allah bersama-sama dengan kita, kalau kita katakan bahwa ibadah kita, dalam ibadah kita Allah ada bersama-sama dengan kita, setia dalam mengiringi atau menyertai kita dalam ibadah kita, maka kita harus pastikan sesuai dengan kebenaran. Karena Allah tidak mungkin setia di luar dari kebenaran. Allah tidak akan melakukan segala hal yang dia tidak inginkan. Okay? Allah adalah benar. Dan yang kita sembah adalah Allah Bapa dan Anak. Wahyu pasal 4, kita mungkin nanti bisa membacanya. Di sana yang pertama kita lihat bahwa karena dia berdaulat penuh, dia duduk di atas tahta sorga, berhiaskan kemegahan Allah yang Maha Kuasa. Saya rasa kita buka Wahyu pasal 4. Kita lihat bersama-sama di sini digambarkan mengenai Allah Bapa ketika kita katakan kita datang untuk menyembah Allah.
Lihat, siapa Allah yang kita sembah? Karena dia adalah Allah yang berdaulat penuh. Dikatakan di sini di ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Okay. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang dan bagaikan zamrud rupanya. Yang pertama kita lihat adalah bahwa Allah ini berdiri di atas tahta atau duduk di atas tahtanya. Dan kalau kita berbicara tentang Allah yang duduk di atas tahta, kita sedang berbicara tentang Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kuasa. Kita datang ke hadapan Allah yang berdaulat. Ketika kita datang ke hadapan Allah yang berdaulat, perhatikan langkah kaki kita. Perhatikan ucapan mulut kita. Perhatikan gestur tubuh kita. Karena kalau salah, dia bisa membunuh kita kapan saja. Dia bisa menghukum kita kapan saja. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan ketika dia menghukum, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia tidak adil. Karena dia berdaulat. Dan di sini dikatakan berhiaskan kemegahan, karena tadi dikatakan bahwa dia di situ duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Inilah batu-batu yang penuh dengan kemegahan, menunjukkan warna-warna yang penuh dengan kemegahan. Permata. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, kita percaya ini adalah ke-24 tua-tua ini. Banyak yang percaya bahwa ini adalah 12 kepala suku Israel dan 12 rasul Tuhan. Dan di kalangan baik itu orang percaya mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita merasa tidak ada yang bisa lebih besar dari ke-24 orang. Tapi apa yang mereka lakukan bahkan di hadapan tata Allah? Dan dari tata itu keluar mereka di sana sujud menyembah. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Nanti kita akan tahu bahwa mereka akan menyembah. Dan di sini di ayat 5 dikatakan, dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 44 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Dan di ayat 7 kita melihat bahwa dia yang duduk di atas tata itu adalah Allah yang kudus. Dikatakan di sini adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Dan mereka berteriak siang dan malam. Di bagian terakhir dari ayat 8, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Di sorga bahkan makhluk-makhluk yang dituliskan di sini berteriak siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Dan kita datang di dalam dunia ini dan menyembah Allah dengan cara yang duniawi. Maka kita tidak boleh menyembah Allah dengan cara yang dunia. Kita harus menyembah Allah dengan cara yang kudus. Dan dia adalah Allah yang kekal. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, lihat ke-24 orang itu apa yang mereka lakukan. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lihat gestur ke-24 tua-tua ini. Kalaupun betul mereka adalah ke-12 suku Israel dan ke-12 rasul
Dan mereka dianggap sebagai, bisa kita katakan, orang-orang yang paling rohani di antara kita manusia yang hidup. Apalagi zaman sekarang. Lihat bagaimana gestur mereka. Mereka sujud menyembah. Mereka tidak berani mengangkat kepala mereka di hadapan dia. Dan bahkan mereka melempari atau melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Apa artinya? Artinya adalah mereka mengatakan bahwa bahkan mahkota yang mereka dapatkan oleh karena apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan selama mereka hidup di dunia ini tidak layak untuk mereka pegang. Kemuliaan ini hanya untuk Allah. Karena kalaupun mereka bisa berbuat sesuatu dalam dunia ini, itu karena Allah yang menolong mereka. Tidak ada sedikit pun kemuliaan yang boleh mereka ambil. Sementara zaman sekarang ketika kita berbicara tentang penyembahan kepada Allah, kebanyakan siapa yang terkenal? Tuhan Yesus kah? Kemuliaan kepada Tuhan Yesus kah? Pada para artis yang bernyanyi, yang memiliki suara emas dan dipakai untuk menyembah Allah. Makanya kalau kita membuka sedikit berita-berita mengenai musik kekristenan di dunia, kita akan tahu bahwa begitu banyak artis atau musisi-musisi Kristen, musisi-musisi gerejawi yang terkenal itu, mereka akan mendapatkan award, hadiah dari dunia, dari Billboard, dari AMI Award, mereka dapatkan itu dari chart, bukan lagu khusus kekristenan, bahkan lagu-lagu duniawi. Di dunia mereka tidak lagi dikenal sebagai hanya sekedar orang yang menyanyikan pujian bagi Allah. Makanya dalam interview mereka tidak berani untuk mengatakan hanya Yesus adalah salah satunya jalan. Ada seorang penyanyi rapper terkenal, rapper Kristen, namanya Lecrae. Sangat terkenal bahkan sampai sekarang ini. Dan Lecrae ini suatu kesempatan sedang di interview. Ditanyakan kepada dia, apakah kamu yakin bahwa jalan satu-satunya keselamatan dalam Tuhan Yesus? Dia tidak yakin. Bahkan tentang dirinya sendiri dia tidak tahu apakah dia ke surga atau tidak. Dia tidak tahu. Dan orang memuji dia sebagai penyanyi Kristen. Lagu-lagunya menginspirasi. Penuh dengan Alkitab, ya. Karena ada salah satu lagunya yang mengutip ayat per ayat dalam Alkitab. Oh, jadi mereka bilang, sangat Alkitabiah. Sangat Alkitabiah. Tapi dia sendiri tidak yakin bahwa imannya kepada Tuhan Yesus betul-betul bisa membawa dia ke surga. Apa yang terjadi? Sekarang musik kekristenan bukan hanya sesuatu yang diciptakan seperti dulu Fanny Crosby. Menciptakan karena dia membaca firman Tuhan, merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya, kemudian dia menciptakan syair yang sesuai dengan firman Tuhan. Keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya. Maka ketika dia menyanyikannya dan kita menyanyikannya, kita bisa merasakan betul-betul bagaimana kasih Tuhan yang besar. Bukan lagi seperti itu, teman-teman. Zaman sekarang adalah lagu diciptakan, bahkan lagu kekristenan diciptakan untuk dijual. Dijual. Kasetnya diproduksi untuk dijual. Jadi dagangan. Sang anak, Tuhan Yesus layak untuk disembah. Kalau kita membaca Wahyu pasal 5, ayat 1-4 dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Nah, berhenti sampai di sini. Betapa orang Kristen zaman sekarang 180 derajat terbalik dengan apa yang kita lihat mengenai Rasul Yohanes. Di sini ada sebuah gulungan yang kalau dibuka pasti menunjukkan tentang kehendak Allah, ketetapan Allah. Dan ketika itu tidak ada yang bisa membukanya, Rasul Yohanes menangis. Dia sangat bersedih. Aku tidak bisa lihat apa kehendak Allah.
Orang Kristen zaman sekarang sudah dibukakan pun, kalau boleh jangan baca. Kita tidak berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong beritahukan aku kehendak-Mu, tidak. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang aku mau. Kita tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan. 180 derajat terbalik. Mari kita jangan seperti ini. Mari kita seperti Rasul Yohanes. Ketika bahkan kita membaca firman Tuhan, kita tidak terlalu mengerti. Mari kita menangis kepada Tuhan dan bilang, Tuhan tolong supaya aku mengerti. Jadi tidak ada yang layak. Hanya ada satu yang layak. Ayat 5-7 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapa di sini? Yang disebutkan di sini, Tuhan Yesus. Di ayat 6 dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, Tuhan Yesus. Selalu disebut sebagai anak domba Allah, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaannya sempurna, pengetahuannya sempurna. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ketika kita berbicara bahwa di malam hari ini kita hanya melihat Allah Bapa dan Allah Anak yang disembah, bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Karena Allah Tritunggal kan? Allah Roh Kudus masuk ke dalam bagian Allah Bapa dan Allah Anak. Lihat di sini di ayat 6 dikatakan bahwa itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah bukan berarti Roh Kudus itu ada 7, tapi menunjukkan kembali angka 7 dalam Alkitab mengisyaratkan sebuah kesempurnaan. Jadi di sini adalah Roh Kudus secara total, sepenuhnya. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Sempurnaan daripada roh Allah. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa yang layak? Hanya Tuhan Yesus. Karena dia adalah Raja itu, dia adalah Juru Selamat, dan dia adalah Allah sendiri. Dan kemuliaan bagi yang layak, di sini dikatakan bagi dia yang layak itu, dikatakan di ayat ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang layak untuk disembah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka. Tidak ada yang lain. Dalam ibadah kita harus pastikan mereka ketiga pribadi ini adalah satu-satunya yang kita sembah. Oke? Jadi siapa Allah yang kita sembah? Inilah dia. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang layak untuk disembah. Dan dalam penyembahan kepadanya, karena dia adalah Allah yang kudus, karena dia adalah roh, karena dia adalah Allah yang adil, karena dia adalah Allah yang baik, semuanya harus dilakukan sesuai dengan firman-Nya. Kalau tidak, dia bisa marah, dia bisa murka, dan dia tidak menerima penyembahan. Maka sia-sialah ibadah kita kepadanya. Itulah Allah yang kita sembah. Dan kalau setelah kita mengerti dan mengenal tentang Allah yang kita sembah, mari kita lihat, apakah seperti Hillsong, lagu-lagu yang diciptakan Hillsong, dan penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh atau dengan cara seperti Hillsong, boleh kita gunakan dalam menyembah Allah. Tuh. Lihat gambarnya. Bagus tidak? Yang di gereja, di gereja kita seperti ini. Lampunya lihat. Dibuat di belakang. Jesus. Di sana ada pemain gitarnya, ada penyanyinya, ada backing vokalnya. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada apa? Ada salib, ada gambar hati. Allah, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini selalu ditunjukkan. Mana Alkitab? Mana Alkitab? Nggak ada. Nggak pernah dikasih gambar Alkitab. Hanya gambar salib, gambar hati, gambar Roh Kudus mungkin, merpati, segala macam. Alkitab, nanti Alkitab. Nah, apa yang akan saya bahas malam hari ini, kebanyakan saya kutip dari buku ini, Directory of Contemporary Worship Musicians by David Cloud. Ini adalah sebuah buku yang di sini dituliskan mengenai orang-orang yang ada di contemporary
music atau musik kontemporer. Ini sebuah buku yang menuliskan mengenai orang-orang yang terkenal dalam musik kontemporer. Kalau kita tertarik, kita bisa mendownloadnya secara gratis di websitenya wayoflife.org. Nah, Way of Life ini adalah salah satu website yang dipimpin oleh John MacArthur juga. David Cloud menulis ini free books, free, boleh kita download secara free. Jadi pergi download kalau kita mau, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, Hillsong dalam roh dan kebenaran itu yang harus kita tanya. Nah, Hillsong, semua yang saya kutip di bahasa Inggris, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Doakan saya dalam hati kalian supaya saya tidak salah menerjemahkan. Di sini dikatakan bahwa musik ibadah daripada Hillsong itu dimulai dari sebuah gereja yang bernama Hillsong Church atau gereja Hillsong yang ada di Sydney, Australia. Saya yang pernah ke Australia? Gak ada, saya pun tak pernah. Di mana di sana ada pendetanya, 2 orang, suami dan istri. Nama mereka adalah Brian dan Bobby Hoston. Dan di sana ada seorang pemimpinnya pada masa tersebut, waktu awal-awal ini, yang bernama Darlene. Ini namanya sudah kali disebut. Saya lihat, cek tadi di internet, ini cara bacanya Check. Jadi namanya Darlene Check. Saya pikir just check out. Jadi Darlene Check. Beberapa tahun yang lalu, Bobby tadi, ini Bobby, salah satu pendetanya, Bobby, dia mempublish atau memproduksi sebuah video series yang berjudul Kingdom Women Love Sex. Wanita-wanita kerajaan menyukai hubungan seksual. Seorang pendeta. Jangankan baca buku, menonton videonya. Dari judulnya saja, kita sudah pikir ini siapa sebenarnya yang buat? Pendeta kah? Atau orang duniawi kah? Kita bisa satu suara mengatakan orang duniawi harus, orang berdosa harus. Dan pada waktu yang sama, Brian, dia memproduksi buku yang berjudul You Need More Money. Kamu membutuhkan lebih banyak uang. Pada subjek atau pembahasan mengenai prosperity giving atau memberikan kekayaan. Pendeta. Ini para pendeta yang memimpin gereja Hillsong ini, dan mereka membuat ini karena mereka percaya mengenai prosperity gospel, Injil kemakmuran. Memberi untuk kemakmuran. Lebih banyak kamu beri, lebih banyak kamu dapatkan. Itu dasar teologi mereka, itu kepercayaan mereka. Dan sekarang Hillsong ini sangat populer dan sangat menginspirasi atau mempengaruhi, dan banyak di gereja-gereja Baptis mereka. Gereja Baptis adalah salah satu denominasi gereja yang pada awalnya cukup ketat, tapi sekarang gereja-gereja Baptis juga menggunakan ini, dan sekarang bukan hanya gereja Baptis, kalau di Indonesia hampir semua gereja menggunakan lagu-lagu Hillsong. Ada yang dalam bahasa Inggrisnya, ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mengikuti ibadah-ibadah karismatik, maka lagu-lagu mereka kebanyakan dari sana juga. Lagu-lagu mereka cukup populer, ini seperti lagu-lagu mereka, Oceans, Shout to the Lord, berteriak kepada Allah. Stronger artinya menjadi lebih kuat. This is our God. Ini adalah Allah kita. And mighty to save, berkuasa untuk menyelamatkan. Judulnya bagus ya. Yang ditanyakan kemarin juga minggu yang lalu. This is, I believe, dalam kurung the creed. Sebenarnya itu diambil dari pengakuan iman rasuli ternyata. Syairnya itu diambil dari pengakuan iman rasuli. Saya cek, ternyata itu juga lagu dari Hillsong. Menjadi sangat populer di Indonesia saat ini karena katanya ada di TikTok. Dan The New York Times adalah salah satu majalah di New York dan melaporkan bahwa Hillsong is without a doubt the most influential producer of
worship music in Christendom. Tanpa ragu, tidak diragukan lagi bahwa Hillsong adalah salah satu atau musik kekristenan yang paling populer, yang paling menginspirasi saat ini. Yaitu di tahun 2014 dan sampai saat ini 2021 masih. Hillsong adalah gerakan, bisa dikatakan setelah munculnya lagu-lagu ini menjadi gerakan dia yang bersifat oikumene dan incredibly worldly, kata David Cloud, artinya sangat-sangat duniawi, dan totally committed to Pentecostal Lateran heresy. Sangat-sangat percaya dan mengajarkan kesesatan-kesesatan ajaran Pentakostal seperti halnya gibberish as tongues atau yang dikatakan si Ivan minggu-minggu lalu sebagai siki raba-raba atau bahasa roh yang tidak jelas, gibberish. Kemudian spirit slaying atau roh yang memukul sehingga jatuh, rebah. Kemudian prophesying atau bernubuat. Kata-kata yang merupakan kata-kata iman, katakan, klaim, sebutkan, itu akan terjadi. Pendeta-pendeta perempuan dan kesatuan oikumene. Nanti mereka akan bersatu dengan bahkan Roma Katolik. Mereka merasa bangga dengan hal itu. Di tahun 2015 di bulan Juli, Hillsong join hands, mereka Hillsong bergabung bersama dengan atau bekerja sama dengan Paus Francis dalam sebuah convocation of the renewal of the Holy Spirit at the Vatican. Di Vatikan di Roma, mereka bekerja sama dengan Paus dan lihat, convocation of the renewal of the Holy Spirit. Renewal of the Holy Spirit artinya semacam pengaktifan kembali Roh Kudus. Jadi selama ini Roh Kudusnya tidak aktif. Jadi mereka datang untuk mengaktifkan kembali Roh Kudus. Ini hal yang harusnya kita katakan blasphemy atau apa blasphemy? Menghujat Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bagaimana mungkin dia mau bekerja atau tidak bekerja? Kita yang aktifkan. Kita manusia yang aktifkan dia. Sudah terbalik. Harusnya Roh Kudus yang memimpin kita. Ini seperti kita yang memimpin Roh Kudus. Dan pemimpin Hillsong, pemimpin ibadahnya itu Darlene Cech tadi yang dari awal kita sebutkan, dia berkata apa? Dalam akun Facebooknya dia berkata, "This is a celebration of unity and peace in the renewal of the Holy Spirit. Amazing days for the body of Christ." Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah selebrasi dari persatuan. Persatuan apa? Antara orang Kristen Protestan dengan Katolik. Yang keduanya saling bertentangan dalam doktrin. Di Roma bahkan Darlene Cech dan Hillsong menyanyikan lagu God is here. Allah di sini, di mana? Di Vatikan. Makanya David Cloud mengatakan, but whatever God they were singing about, it is not the God revealed in Scripture, for He does not countenance heresy, false gospels, and rebellion to His word. Walaupun mereka berkata Allah di sini, Allah yang mana yang mereka katakan itu pasti bukan Allah yang ada dalam Alkitab. Karena Allah dalam Alkitab tidak suka, tidak akan merangkul kesesatan, Injil yang salah, Injil palsu, dan rebellion to His word. Pembangkangan terhadap firman. Gereja Roma Katolik sebagai kita orang Protestan, kita harus sadar, makanya ada reformasi. Karena banyaknya doktrin, ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Sini bahkan dikatakan according to Roman Catholic, sesuai dengan ajaran Roma Katolik, baptisan itu adalah lahir baru. Baru lahir baru kalau sudah dibaptis. Dan itu adalah jalan masuk ke dalam kehidupan kekristenan. Seharusnya pertobatan. Momen di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah kita betul-betul menjadi orang Kristen, sudah dibaptis atau belum dibaptis. Roma Katolik mengajarkan baptisan sangat penting untuk keselamatan. Dan bahkan tentang sakramen. Sakramen itu menyelamatkan. Kita sudah bahas itu di pembahasan kita mengenai sakramen-sakramen di dalam gereja. Itu adalah
ajaran yang dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9 sebagai ajaran yang terkutuk, di mana Injil ditambah dengan pekerjaan, perbuatan baik. Percaya kepada Tuhan Yesus saja tidak cukup. Harus berbuat baik juga, harus dibaptis dulu, harus mengikuti perjamuan dulu, harus mengikuti sakramen-sakramen dulu. Kalau tidak, kamu tidak selamat. Dalam sebuah interview di tahun 2002, Cech mengatakan bahwa dia memiliki sebuah visi atau sebuah pandangan mengenai masa yang akan datang, mengenai pentingnya persatuan. Persatuan antara denominasi mana saja. Dan ketika dia sedang mengatakan di bagian terakhir, apa yang dia katakan di sini sangat-sangat membuat kita geleng-geleng kepala. Apa yang dia katakan? God says He will bless us. Nah, Allah berkata Dia akan memberkati kita. Oke, benar. Allah akan memberkati kita. Sesuatu hal yang benar. And when God says blessing, dan ketika Allah mengatakan berkat, dikatakan di sini, it is an out of control blessing. Itu adalah berkat yang di luar kendali. Ketika Allah mengatakan Dia memberkati kita, Dia akan memberkati kita di luar kendali. Bahkan Tuhan sendiri tidak mengendalikannya. Sesuatu yang terjadi di luar kendali Allah, itu akan seperti Tuhan, gimana bilangnya, mempunyai sesuatu, mungkin seperti aliran air, itu sering mereka sebutkan aliran air, dan kemudian aliran itu keluar dari dirinya dan dia tidak bisa mengontrolnya. Mau dia hentikan, mau dia mungkin tutup sedikit kerannya, dia tidak bisa. Di luar kontrolnya. Allah seperti apa sebenarnya yang mereka percaya? Tadi yang kita lihat dalam Alkitab bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Termasuk berkat dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus meminta Tuhan untuk melepaskan dia dari duri dalam dagingnya. Apakah Tuhan, karena Rasul Paulus yang minta, jadi Tuhan tidak bisa mengontrolnya? Tuhan bilang, tidak, kamu tidak akan sembuh. Tuhan kontrol. Ketika dia mau menyembuhkan, dia sembuhkan. Ketika dia tidak mau sembuhkan, dia tidak sembuhkan. Tuhan kontrol. Tapi mereka katakan bahwa berkat itu adalah berkat yang tidak dikontrol, but that only comes when we are bound together. Baru nanti berkat itu menjadi sesuatu yang tidak terkontrol ketika kita menjadi satu. Sangat tidak alkitabiah. Kalau kita membaca 1 Korintus 14 ayat 33, kita melihat tentang Tuhan yang sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah menghendaki sesuatu yang terkontrol. Bukan yang kacau. Kalau tidak terkontrol berarti kacau. Allah tidak suka dengan kekacauan. Tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalaupun kita berkata bahwa kita harus bersatu, persatuan kita harus sopan dan teratur. Ketika Allah melihatnya, Dia suka melihat. Tapi persatuan antara gereja-gereja, denominasi-denominasi yang saling tidak setuju, yang saling tidak sepakat, bahkan menentang firman Tuhan, bukanlah persatuan yang Tuhan inginkan. Cech juga ikut berpartisipasi dalam Harvest 2003 di Newcastle, dan itu adalah sebuah konser rock oikumene yang membawa atau mengundang seorang yang bernama Greg Laurie. Siapa ini Greg Laurie? Greg Laurie adalah seorang yang terkenal sebagai pendeta Injili, yang di sini nama gereja adalah Harvest Ministries. Tapi Greg Laurie adalah seorang yang betul-betul dipakai oleh iblis untuk pergi kemana-mana, dikenal sebagai pendeta Injil. Tapi ajarannya semua denominasi sama. Dia bergabung dengan Katolik, dia bergabung dengan Karismatik, dia bergabung dengan Pentakosta, dia bergabung di mana saja, dia tidak peduli. Kamu mau ajarkan apa juga dia tidak peduli. Samanya bagi dia it's okay. Ini adalah orang yang paling disukai oleh orang Kristen di dunia ini. Sayang sekali. Brought together a hodgepodge of churches, including, dan di sana bergabung gereja Presbyterian, bahkan Assemblies of God. Assemblies of God apa dalam bahasa Indonesia ya? Saya tiba-tiba lupa. Ada gereja dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada gereja Anglikan, ada Seventh Day Adventist, gereja Advent, gereja Kristus, dan tentu Roma Katolik. Nah, inilah agenda mereka. Agenda mereka adalah mempersatukan semua denominasi ini.
Dan dalam acara tersebut salah satu pendeta dari Assemblies of God mengatakan apa? The bridge building going on between churches has been awesome. A bridge artinya jembatan. Jembatan yang mempersatukan gereja-gereja ini kelihatan begitu luar biasa. Wah. Tapi pada kenyataannya itu adalah sebuah spiritual confusion atau kekacauan secara rohani dan ketidaktaatan yang sangat-sangat jelek, sangat-sangat buruk akan firman Tuhan. Mari kita lihat Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai denominasi-denominasi? Ketika kita berbicara mengenai denominasi-denominasi. Ketika kita berbicara tentang kita orang Kristen yang mau mengikut ajaran yang benar. Dikatakan di sini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sama seperti orang tadi yang saya sebut, Greg Laurie. Dia akan datang seperti domba. Bagaimana seorang domba datang? Lemah lembut, tunduk. Dia akan datang dengan penuh dengan kerendahan hati. Oh, mereka tidak suka para pengkhotbah seperti kami ini yang suka marah-marah. Ini apa pengkhotbah marah-marah? Kami tidak suka pengkhotbah marah-marah. Kami suka pengkhotbah yang suka berbicara tentang kasih. Mereka akan datang seperti domba. Hati-hati dengan mereka. Harusnya kita hati-hati dengan mereka. Tapi Hillsong tidak peduli. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Dikatakan di sini, tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Mereka berbicara tentang kesatuan, tapi ironisnya kalau kita membaca firman Tuhan, justru persatuan yang mereka katakan adalah kekacauan. Adalah hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi sebuah perpecahan dan godaan. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah, kalau kita betul-betul mau bersatu, tidak pecah, kita harus bersatu dalam satu ajaran. Itu ajaran yang telah kita terima dari para rasul. Ajaran yang kita telah terima melalui Alkitab. Tidak boleh adanya yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang ini bilang C. Bahkan yang C bilang yang A salah, yang C bilang yang B salah. Secara langsung ataupun tidak langsung. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Kita langsung ke 2 Timotius saja. 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. Ini adalah hal ayat yang paling saya suka ketika berbicara mengenai hal ini. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sini, tapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Bagaimana kanker bergerak? Kanker bergerak diam-diam. Tak terasa sudah stadium 3. Sudah stadium 4. Dan mau mati. Begitulah mereka akan menjalar. Ajaran mereka seperti kanker. Yang menjalar, menyebar. Tapi bukan demi kebaikan. Untuk membunuh. Dalam salah satu bukunya, Cek mengatakan ini. Saya suatu hari menonton Sting. Kita tahu siapa Sting? Saya pun tidak tahu. Jadi saya cek ke internet apa itu Sting. Sting adalah ternyata penyanyi rock. Dia menonton Sting dalam sebuah konser. Dan dia mengatakan bahwa, oh dia begitu luar biasa. Bahkan dia menggambarkan orang ini seperti apa? So much gift for one human being. Dia memiliki talenta yang luar biasa yang begitu banyak. Kemudian pikiran atau pemikiran masuk ke dalam kepala saya dan mengatakan, oh Sting, kamu seperti Raja Daud.
Kamu seperti Raja Daud, penuh dengan mazmur, melodi-melodi dan musik. Dan kamu bernyanyi seperti as if you don't even know. Seperti kamu tidak tahu bahwa Allah sedang berkarya dalam kamu. Kamu begitu dekat di hati Allah. Wah, kamu adalah ahli dalam poet atau puisi penuh dengan kasih, dan your capabilities are not because of your own natural abilities. You have deep into the souls of your creator. Kemampuan kamu itu bukan dari kamu secara alamiah, tetapi itu yang diberikan oleh penciptamu. Dan apa yang dilakukan oleh Sting? Dia menyanyikan lagu rock, bukan lagu gereja, bukan lagu kekristenan, lagu duniawi. Dan digambarkan seperti Raja Daud. Bayangkan. Jadi kita tahu dari mana Hillsong ini berasal. Dari orang seperti ini. Yang cintanya hanya kepada keduniawian, bukan kepada Allah. Efesus 2 ayat 2 berkata kepada kita, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah orang-orang yang mencintai apa yang terjadi dalam dunia. Nah, itu terlihat dari diri cek ini. Efesus 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Harusnya dia menjadi orang yang kalau dia mengatakan betul, dia adalah pemimpin ibadah kepada Tuhan. Harusnya dia mengatakan kepada orang-orang bahwa ini adalah bentuk keduniawian. Harusnya dia menelanjangi perbuatan-perbuatan mereka. Apa artinya menelanjangi? Menunjukkan. Ini perbuatan-perbuatan yang salah. Yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi justru dia suka dengan itu. Tahun-tahun belakangan, Hillsong ini menjadi luas. Ada namanya Hillsong London, di London, Cape Town, Amsterdam, Barcelona, Stockholm, Seoul, di Korea, Moskow, New York, Los Angeles, Phoenix. Mereka makin banyak, mereka ada di mana-mana. Dan dalam Februari 2016, seorang pendeta Hillsong, mantan pendeta, namanya adalah Pat Mesiti. Ini adalah kontroversi yang terdapat di kalangan gereja-gereja Hillsong. Kalau kita rajin sedikit baca berita mengenai kekristenan, ketik saja di Google Hillsong, lagi ada berita hangat mengenai mereka. Salah satu pendeta mereka. Dan bukan hanya salah satu, tapi ada kejadian-kejadian kembali terungkap yang terjadi di gereja-gereja Hillsong. Dan ini salah satunya yang terjadi tahun 2016, di mana pendetanya assaulting atau seperti menghina istrinya, dan jadi sesuatu yang terjadi di pengadilan. Dan dia juga dipaksa untuk turun dari posisinya sebagai pendeta di tahun 2002 karena dia ketahuan melakukan perzinahan dan bahkan mengunjungi tempat-tempat pelacuran. Dan dia sekarang dikenal sebagai Mr. Motivation. Setelah semua case-nya selesai, dia sekarang dikenal sebagai Tuan Motivator, motivasi. Dan mempromosikan a millionaire mindset, pemikiran menjadi seorang milioner. Dan apa yang dia gunakan? That comes from the charismatic prosperity doctrine. Dia menggunakan ajaran karismatik, prosperity gospel, Injil kemakmuran yang dia pelajari dari gereja karismatik. Sekarang dia menjadi motivator. Untuk siapa yang mau menjadi orang terkaya di dunia, datang sama dia. Dia akan memberikan kamu motivasi-motivasi bagaimana menjadi kaya. Sesuai dengan New York Times, 17 Oktober 2014, satu pasangan homoseksual bernama Josh Canfield and Rick Kelly bernyanyi dalam paduan suara di gereja Hillsong di New York. Dan Canfield sendiri, Josh Canfield adalah pemimpin paduan suara. Dan Canfield and Kelly were built as the Broadway
boyfriends. Mereka dikenal sebagai Broadway boyfriends. Pasangan mana bilangnya di Broadway boyfriend? Saya pun tidak paham mau bilangnya bagaimana. Mereka dua-dua laki-laki. Yang satu bilang kamu pacarku laki-laki, yang satu bilang kamu pacarku laki-laki. Nah, dan dalam sebuah interview dalam Desember 2014, tahu apa yang mereka katakan? With Freddie Canfield describe how that he came out of the closet at Hillsong. Tahu artinya? Artinya adalah bahwa kedua orang ini, Josh Canfield dan Reed Kelly ini, baru berani berada di hadapan publik sebagai homoseksual ketika mereka bergabung dengan Hillsong. Kalau Hillsong ini adalah gereja yang benar, kalau Hillsong ini memuji Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan dengan benar, harusnya kaum homoseksual akan minder dan merasa bahwa aku ini begitu kotor dan aku harus bertobat dari dosa homoseksualku. Dan kalaupun aku tidak bisa bertobat, aku tidak boleh ada di sini. Tapi orang yang dua ini merasa apa? Ketika mereka bergabung dengan Hillsong, semakin mereka percaya diri untuk mengatakan kepada semua orang bahwa kami ini homoseksual. Pengaruh apa yang diberikan oleh Hillsong kepada mereka? Pengaruh apa dalam penyembahan yang kalau kita lihat tadi dalam gambarnya semua orang mengangkat tangan. Pengaruh apa yang mereka rasakan? It's okay to be homosexual. Tidak masalah bagi kamu untuk tetap berada dalam dosa homoseksual. Itulah Hillsong. Dia berkata, bahkan, I became truthful with my church. Aku menjadi lebih jujur terhadap gerejaku. Aku bisa datang ke gereja dan mengatakan, kami ini homoseksual. What? Saya adalah bagian daripada Hillsong New York City. Saya adalah salah satu dari pemimpin paduan suara mereka. Saya juga bernyanyi dalam tim ibadah mereka, penyembahan mereka. Mereka begitu luar biasa. Tidak ada yang berubah, nothing has changed. There now that I am completely out and with Reed. Semakin aku dalam gereja Hillsong tidak ada yang berubah, bahkan semakin aku merasa aku harus bersama dengan Reed. Aku harus terus bersama dengan dia dan menjadi homoseksual terus. Dia juga bernyanyi dalam paduan suara. Oh, betapa bangganya, betapa senangnya kami diterima sebagai homoseksual bahkan bisa melayani Tuhan. Well, setelah ini muncul, sebenarnya Hillsong membuat satu statement. Mereka bilang bahwa mereka tidak setuju dengan homoseksual di tahun tersebut. Tapi itu hanya sekedar perkataan hanya untuk menyenangkan orang lain kembali. Kenapa? Karena setelah itu, senior pastor, pendeta senior mereka dalam Hillsong New York City, di mana Canfield dan Kelly beribadah, berkata kepada CNN. Tahu CNN, salah satu media berita di Indonesia, ada CNN Indonesia. Di sana juga ada CNN. Apa yang katanya? Kata sini, we have a lot gay men and women in our church, and I pray we always do. Kami mempunyai banyak laki-laki dan perempuan yang gay, yang homoseksual, yang lesbian dalam gereja kami, dan saya berdoa supaya selalu ada. Bukan dia berdoa supaya mereka bertobat, bukan. Dia berdoa supaya mereka selalu ada di situ. In the same interview, dalam interview yang sama, Laura Lynch, istri dari Carl tadi, ini dia, Carl, si pendeta senior itu, Pastor Carl Lynch, sorry. Sorry. Oke, istri dari Carl, dan dia berkata, dan dia adalah seorang kopastornya atau pendeta bersama dengan suaminya. Dia berkata, it is not our place to tell anyone how they should live. That is their journey. Itu bukan hak kami untuk mengatakan bagaimana cara orang hidup. Mau dia homoseksual, mau dia lesbian. Bukan hak kami untuk mengatakan tidak boleh menjadi homoseksual, tidak boleh menjadi lesbian. Itu terserah dia, itu jalan hidupnya. Lalu kenapa kamu masih menjadi hamba Tuhan gereja? Itulah Hillsong. Itulah efek daripada Hillsong. Dan hal-hal ini tidak menjadi masalah di Hillsong. Brian Houston, tadi pendeta di Hillsong Sydney, di Australia, yang jadi pelopor tadi,
We are a gay welcoming church, but we are not a church that affirms a gay lifestyle. Dia bilang. Hah? Bagaimana ini maksudnya? Dan dia berkata, he said that Hillsong allows homosexuals to be members of its churches, but not to serve in leadership positions. Apa maksudnya? Kami ini gereja yang menerima gay, tapi tidak setuju dengan kehidupan gay. Kami menerima mereka sebagai jemaat gereja, tapi tidak menerima mereka sebagai pemimpin gereja. Hah? Bagaimana maksudnya? Emangnya kalau mau jadi jemaat gereja, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menjadi jemaat gereja? Perlu pertobatan kan? Perlu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Apa bedanya pemimpin gereja dengan jemaat biasa? Apa bedanya? Seharusnya bedanya hanya di posisi. Tapi dalam kehidupan rohani harusnya sama. Sama-sama orang Kristen. Sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa hanya pemimpin yang tidak boleh gay, tapi jemaatnya boleh? Kalau saya mau bilang, karena setidaknya kalau dia jadi jemaat, masih masuk persembahannya. Kalau dia terus gay dan kita tidak boleh jadi jemaat, nanti dia keluar dari gereja kita. Dia tidak suka gereja kita. Persembahannya jadi kurang. Itu semua masalah uang. Di 2019, seorang yang bernama Yelp mengidentifikasikan bahwa Hillsong Los Angeles is one of the top 10 gay-friendly churches in the city. Top 10. Artinya 10 dari begitu banyak gereja, salah satu di antara yang paling 10 paling besar yang menjadi gereja yang friendly, yang senang, yang menerima apa adanya gay. Ini berbicara sesuatu mengenai gereja Hillsong. Seorang homoseksual dapat masuk ke dalam, duduk di dalamnya, dan be entertained. Lihat bahasanya. Be entertained. Bukan masuk di dalamnya, duduk di dalamnya, dan dikhotbahkan, diajarkan kebenaran. Bukan. Di entertain. Seolah seperti masuk dalam sebuah bioskop, kamu masuk, kamu duduk di sana, dan kamu terhibur. Wah, luar biasa penampilan hari ini. Hanya minggu depan kita akan salah satu kata yang mereka gunakan bukan lagi presentasi. Kalau kita dalam gereja kita ada paduan suara, anak-anak bernyanyi, kita sebut sebagai presentasi. Kita mempresentasikan sesuatu yang dapat Tuhan sebagai bentuk dari penyembahan kita kepadanya atau persembahan kita kepadanya. Itu namanya presentasi. Tapi mereka tidak menggunakan presentasi. Mereka gunakan apa? Performance. Perform. Menunjukkan sesuatu, pertunjukan. Hanya katakan, dia masuk ke dalam, duduk di sana, be entertained, dihibur. And not have their conscience pricked by the preaching of the biblical gospel and a call to repent of sins and come to Christ. Dan tidak dihajar hatinya, hati nuraninya, untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Tidak. Mereka hanya datang, boleh duduk dalam dan terhibur. That's it. Itu saja yang didapatkan dalam ibadah seperti Hillsong. Di tahun 2016, seorang, sudah waktunya tapi saya rasa kita lihat aja sebentar. Kasih saya sedikit lagi waktu. Januari 2015, a reporter for the ultra hip Metro Sexuality, seorang reporter dalam sebuah majalah yang disebut sebagai GQ, mendefinisikan popularitas Hillsong mengenai Hillsong di New York. Dia mengatakan ini, and all around the church there is the story the congregation tells from the beneath their heads. That finally there are clergymen who look familiar, who offer messages that relate to their actual lives, who accept that they have lived in New York long enough to know it won't fly to smear gay people, or tell women to go home and have kids, or expect young, bright, beautiful, maybe cool people to dress humbly and cleanly and ignore the thrills of modern life in a mega city. This church is the one. Finally, that really is different. Wah, sorry, apa artinya? Artinya adalah ada sebuah rumor yang selalu kita dengar di antara para jemaat yang datang ke ibadah-ibadah Hillsong di New York. Dan mereka katakan apa? Wah, akhirnya ada pendeta-pendeta, pengkhotbah di gereja di sebuah kota yang besar seperti New York ini, yang tahu siapa kita,
Kalau kita ini gay, tidak masalah. Yang tidak akan mengajari kita bahwa kita ini tidak boleh menjadi gay, bahwa kita sebagai perempuan harus menikah dan kemudian harus mempunyai anak, dan tidak ada yang mengajari kita bagaimana caranya kita harus berpakaian dengan baik. Akhirnya ada gereja seperti ini yang membebaskan kita melakukan apa saja yang kita mau. Itu yang mereka katakan. Itulah Hillsong. Efesus 5 ayat 11 maka memperingatkan kita, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Harusnya kita sebagai gereja, kalaupun Hillsong mau dikatakan sebagai gerakan pujian penyembahan kepada Allah yang benar, yang harusnya kita gunakan, maka mereka harus bisa seperti Efesus 5 ayat 11. Harus bisa dalam ibadah, bahkan dalam penyembahan itu, orang merasa bahwa ini adalah hal yang duniawi dan tidak boleh dilakukan. Tapi justru, orang yang melakukan dosa ketika mengikuti ibadah Hillsong, mereka merasa, terima kasih, kami tidak ditegur. Makanya TV Producer Egner mendeskripsikan pengalamannya bersama dengan Hillsong Music, atau musik Hillsong. Dia katakan apa? The music of Hillsong is a catalog of Selena Gomez great ballads. Tahu Selena Gomez? Tahu? Siapa tahu Selena Gomez? Saya yang pernah dengar lagu Selena Gomez. Masalahnya saya tidak pernah dengar. Jadi ketika dia bilang sini ballad seperti Selena Gomez, saya kurang paham. Tapi saya rasa tidak seperti him, ya. Selena Gomez. Ya. Dia bilang, Hillsong adalah seperti katalognya lagu-lagu Selena Gomez. Dan with melodies that all resemble one another, pleasingly like spa music. Lagu yang musik-musik yang resemble satu dengan lainnya, dengan suatu hal yang kita suka, pleasingly, kita senang mendengarnya, dan seperti apa? Spa music. Musik di spa yang memberikan kita relaksasi. Bukannya kita bilang tadi kita menyembah di hadapan Allah, di hadapan tahta Allah. Ke-24 tua-tua itu saja sampai mereka sujud menyembah. Kita relax. Seperti di spa. Dan lebih jujur lagi, sesuatu hal yang sangat ironis. Orang ini adalah seorang yang mencintai Hillsong, by the way. Jadi dia katakan apa? Secara jujur kata, lyrically, secara lirik, itu adalah hymn. Liriknya hymn. Liriknya Alkitabiah. Banyak lagu hymn kita dipakai juga di sana. Tapi, and yet, the singing, nyanyinya, cara nyanyinya, musiknya, is hot-breathed and sexy close into microphones. It made my body feel, what? Confused. Confused. Bingung. Lagunya hymn, liriknya hymn. Seharusnya kalau kita membaca lirik-lirik hymn, kita akan merasa bahwa kita di hadapan Allah, kita harus datang kepadanya dengan hormat dan takut. Tapi cara bernyanyinya tidak menggambarkan bahwa aku datang ke hadapan Allah dengan cara hormat dan takut. Jadi aku bingung, aku mau bagaimana? Liriknya mengatakan aku harus datang kepada Allah dengan cara yang hormat dan takut, tapi cara bernyanyinya seolah-olah seksi, hot-breathed. Jadi aku confused, aku bingung. Aku harus datang ke hadapan Allah dengan cara seperti apa? Dengan cara hormat dan takut, atau dengan cara sesuka hatiku? That's Hillsong. Makanya di tahun 2016 di bulan Mei, Hillsong New York City hosted a women's. Ini apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi tuan rumah dalam sebuah konferensi perempuan-perempuan yang that featured among other things scantily dressed cheerleaders. Dalam konferensi mereka membuat performance dengan pakaian seperti cheerleaders. Kita tahu cheerleaders? Cheerleaders yang kalau kita nonton di film-film mereka yang ada di pinggir lapangan men-cheer sebuah tim olahraga. Lihat pakaian mereka bagaimana? Pendek-pendek semua kan?
dalam sebuah konferensi, dan bahkan ada yang impersonate Elvis. Tahu Elvis? Salah satu penyanyi yang cukup terkenal pada zamannya, penyanyi rock. And lihat di sini, mengerikan sekali. Saya sampai ketika membaca ini saya mau datang ke situ dan mau menarik orang ini. Apa ya? A naked cowboy wearing only underwear. Seorang yang berpakaian cowboy hanya menggunakan celana dalam, topi cowboy, sepatu, dan sebuah gitar. Tahu siapa dia? The cowboy was Hillsong, New York City's own youth pastor. Cowboy ini adalah pendeta pemudanya gereja tersebut. Gereja Hillsong, New York. Dia datang hanya menggunakan celana dalam, topi cowboy, sepatu boot cowboy, dan sebuah gitar. Pendeta. Namanya jadi terkenal, Diego Sibla. Terkenal dia ya. Hillsong. Makanya kita dengarkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau tadi kita memperhatikan, orang yang mempelopori ibadah Hillsong, penyembahan Hillsong, adalah orang yang mencintai dunia. Cek tadi. Dia menyukai rockstar di dunia. Ada salah satu artis yang dia suka, pemain film. Dia bilang, aku sangat suka pemain film satu. Dan tahu siapa pemain film itu? Dia salah satu pemain film yang menjadi terkenal karena film di mana dia berperan sebagai seorang pelacur di dalam. Dan melakukan adegan seperti layaknya seorang pelacur dalam film tersebut. Dan itu adalah artis favoritnya, Cek. By the way, Cek ini seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Jadi keluar dari keduniawian yang ada dalam hatinya, dia mempelopori Hillsong. Sehingga semuanya mengalir secara dunia. Dan Tuhan katakan harusnya kita membenci dunia, bukan membawa dunia ke dalam penyembahan kepada Allah. Makanya kita tidak heran kalau Hillsong ini seperti ini. Di Mei 2019, Joel Hoston, Hillsong United Worship Leader, pemimpin ibadah dari Hillsong United, dalam sebuah tour ke Amerika, dia berkata, God loves you more than you could ever imagine just the way you are. Allah mengasihi kamu melebihi dari apa yang kamu pernah bayangkan. Mengasihi kamu apa adanya. Dan you don't have to change anything. Just you. He knows you. Kalau cara ngomongnya seperti ini enak ya? Enak kan? Saya bisa nggak jadi pendeta karismatik? Bisa ya? God loves you more than you could ever imagine, just the way you are. You don't have to change anything, just you. He knows you. Allah mengasihi kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan, bahkan sebagaimana adanya kamu. Dia mengasihi kamu, tidak perlu ada yang perlu kamu ubah. Cukuplah apa adanya kamu itu, dia tahu kamu. Lukas 3 ayat 3 dan 5. Justru berbicara sebaliknya ketika Tuhan Yesus berbicara, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan Tuhan menerima kita apa adanya kita, dan dia tahu siapa kita, dan it's okay, tidak perlu ada yang berubah. Tuhan berkata apa? Bertobat 180 derajat berbelok dari kehidupan berdosa. Tapi Hillsong mempromosikan tidak perlu pertobatan. Juni 2019 Hillsong Online Campus di Hillsong Sydney mengajak jemaat secara online untuk apa? Communion with them, untuk mengikuti perjamuan kudus bersama mereka secara online. Dan lihat apa yang mereka katakan. Via the online campus Facebook page, the minister said, melalui akun Facebooknya atau halaman di Facebooknya, mereka katakan, pemimpinnya berkata atau pendetanya yang memimpin perjamuan kudus yang berkata, we are excited because this weekend is communion weekend.
Kita sangat-sangat semangat karena minggu ini adalah minggu perjamuan kudus. Dan jadi grab a cookie, ambil biskuit, grab a juice, ambil jus, or whatever it is that it's most convenient for you. We would love to celebrate communion together. Atau apapun juga yang kamu rasa gampang kamu temukan. Mau biskuit, mau wafer, mau apa, jus apa saja juga boleh. Yang penting kita bersama-sama perjamuan kudusnya secara online. Jauh-jauh hari sebelum pandemik ada ya. Ini 2019. 2019. Sudah ada pandemik belum? Belum ya? 2020 pandemik ya. Ini di Juni 2019. Merusak kekudusan perjamuan kudus. Kenapa? Karena tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan. Siapa peduli apa kata Tuhan? Agustus 2019, Hillsong Gold Coast in Australia put on a worldly circus. Apa yang mereka lakukan? Di tahun 2019, Hillsong Gold Coast yang ada di Australia mempresentasikan atau mempertunjukkan apa? Sirkus. Sirkus di sini bukan kelihatan seperti sirkus. Sirkus benaran. Betul, gereja ini bukan gereja. Kita datang ke gereja itu bukan waktu menyembah Allah, tapi untuk dihiburkan. Ketika ditanya, di terakhir, 2 slide terakhir, ketika ditanya, nah ini sebelum saya bacakan ini. Melihat apa yang dilakukan Hillsong, apa yang mereka percaya. Pemimpin-pemimpin mereka, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Seharusnya kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah saja kita katakan no to Hillsong. Karena semuanya didasarkan kepada pemahaman yang salah. Kesesatan bahkan. Seharusnya kita katakan tidak menggunakan apapun yang berasal dari Hillsong. Baik cara beribadah, baik metode mereka, baik lagu-lagu mereka. Harusnya kita tidak mau pakai, karena kalau kita pakai, kita sedang mempromosikan mereka. Mempromosikan ajaran-ajaran sesat yang terdapat dalam Hillsong. Mau tidak mau. Makanya gereja-gereja menggunakan lagu-lagu Hillsong menjadi bisa dikatakan ambassador. Orang-orang yang mempromosikan Hillsong. Makanya Hillsong semakin terkenal karena banyak penggunanya. Tapi yang kita lihat dalam dunia ini sungguh ironis. Semakin sesat seperti ini, semakin banyak pengikut. Dan ketika ditanya, kenapa? Kenapa gereja kamu kelihatan begitu sukses dalam hal ini? Irian Houston mengatakan, we are scratching people where they are itching. Kami menggaruk di mana orang merasa gatal. Artinya apa? Kami memberikan apa yang orang mau. Kamu mau apa? Kamu mau lagu seperti apa? Kamu mau metode seperti apa? Kamu mau kami berbicara seperti apa? Kami berikan. Kamu nggak suka pendeta yang suka menegur? Oke, kami tidak akan tegur kamu. Kamu mau homoseksual diterima? Oke, kami terima homoseksual. Kamu mau apa? Kamu mau selalu melihat Allah yang baik? Oke, kami berikan. Kamu tidak mau mendengar Allah itu marah terhadap dosa? Kami tidak akan bilang Allah itu marah terhadap dosa. Tenang saja. Dan karena begitu banyaknya orang Kristen suka dengan semuanya ini, kita harus sadar. Ternyata orang Kristen lebih suka yang seperti ini. Dan itu sudah dinubuatkan kepada kita. 2 Timotius 4 ayat 3. Katakan di sini. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Lihat kata itching tadi ada kan? Ini ada juga kata itching. Apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat tentang keadilan Allah, murka Allah, Allah itu maha besar, maha adil, segala macam. Orang tidak mau dengar itu. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Makanya banyak orang Kristen zaman sekarang tidak mau masuk ke gereja di mana pendetanya kalau berkhotbah bicara tentang dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu.
Aku tidak mau. Aku tidak mau itu, aku tidak suka dengan itu. Aku mau apa yang aku mau dengar. Aku tidak mau apa yang tidak aku mau dengar. Dan itu yang ditawarkan oleh Hillsong kepada orang Kristen zaman sekarang. Dan kalau kita melihat lagu mereka satu persatu, ini semua ditunjukkan di sana. Mereka tidak akan berbicara mengenai betapa kita harus sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan keduniawian. Jangankan mereka mau bilang, dari cara mereka bernyanyi, dari cara mereka menyembah Tuhan, dari teologi, doktrin, ajaran yang ada dalam kepala mereka saja sudah jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau mau dibilang bagaimana dengan lagu Hillsong ini, bagaimana dengan lagu Hillsong itu, bagaimana? Tidak ada bagaimana dengan lagu Hillsong ini dan itu. Segala sesuatu yang berasal dari Hillsong seharusnya tidak kita pakai. Segala sesuatu. Tidak lagi perlu kita evaluasi satu persatu lagu. Kita sudah lihat dengan sangat jelas. Hillsong ini tidak datang dari Tuhan. Maka kita kalau mau menyembah Tuhan tidak perlu menggunakan Hillsong. Lagu-lagu Hillsong. Begitu banyak lagu di hymn dengan nada yang begitu luar biasa. Dibuat, ditulis oleh mereka yang betul-betul berasal dari Allah. Dan bisa kita pastikan melalui hidup mereka, melalui doktrin mereka, melalui ajaran mereka. Kenapa kita tidak pakai itu? Karena kita lebih suka tadi kan yang menyenangkan telinga kita. Jadi sudah lewat malam hari ini. Saya tidak tahu apakah di antara kita ada yang mau bertanya. Mungkin saya berikan kesempatan 1-2 orang kalau ada, silakan. Baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di ini. Ada di Malam, Pak. Zoom-nya tolong di sebentar ya, sebentar ada yang di Zoom ya, sebentar ya. Oke, ada yang mau bertanya si Nama saya Amel. Oke, Amel. Gini Pak, yang soal Hillsong itu kan Pak, di kalangan teman-teman saya juga banyak sih yang kayak apa tuh ikut ke mereka Pak. Kayak yang tadi yang gereja pakai lampu-lampuan gitu. Itu banyak di Surabaya banyak, di dimanapun banyak lah. Soalnya kata mereka gini, aku pernah nanya mereka Pak, tanya salah satu leadernya. Aku tanya kenapa dia cara penyembahannya kok kayaknya barbar kali gitu, kok kayak diskotik gitu kan. Ibarat itu kan kata-katanya diskotik kan. Kan kalau harusnya gereja tuh kan harusnya rapi, tentram gitu ya kan. Alasannya gini Pak, katanya kalau misalkan kita buat gereja yang tentram-tentram, katanya nanti anak muda jadi bosan. Jadi orang-orang yang kayak ketergantungan narkoba, kayak orang-orang yang pergaulan bebas, kayak anak muda itu kan kayaknya jadi mudah bosan katanya. Jadi kita harus ikutin yang Hillsong ini. Kita bukan kayak membuat mereka kayak harus jatuh ke dalam dosa terus, bukan kayak gitu. Kita mau mereka kayak supaya mereka tetap bersemangat datang ke gereja. Alasannya gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Menurut saya bagaimana? Oke, thank you dulu. Amel ya, Amel namanya. Thanks untuk pertanyaannya. Ini adalah sesuatu hal yang sungguh sebenarnya sangat jelas. Menurut kita bagaimana? Menurut kita, kembali, kenapa kita beribadah? Kenapa gereja harus beribadah? Untuk orang, untuk yang beribadah, atau untuk Tuhan? Siapa pusat ibadah kita? Manusianya atau Allah? Kita pelajari dalam Alkitab, pusat ibadah adalah Allah. Yang harus dimuliakan, yang harus dibuat senang, Allah, bukan manusia. Dan kemudian, orang yang datang ke gereja, apa yang paling kita rindukan sebagai orang Kristen yang terjadi terhadap orang yang datang ke gereja? Apa? Pertobatan. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Kalau gereja gagal menunjukkan bahwa perbuatan dosa itu adalah dosa, maka gereja itu tidaklah benar di dalam beribadah dan melayani itu. Gereja itu harus menjadi tempat di mana ketika pemudanya datang, orang yang menggunakan narkoba di luar sana yang ini, ketika mereka datang, mereka betul ketika sampai di gereja mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, mereka sadar betapa berdosanya aku dan aku harus bertobat. Kalau aku tidak juga bertobat, aku tidak boleh ke gereja. Aku tidak boleh menyembah Allah. Dan penyembahan apa yang kita mau dari orang-orang yang tidak bertobat?
Kenapa kita mau mereka datang ke gereja? Mengapa kita mau pemuda-pemuda ramai-ramai datang ke gereja, tapi yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak mereka? Itu harus dipertanyakan. Kita bukan jadi gereja di mana kita mengumpulkan orang-orang yang mau melakukan apa saja yang mereka mau. Kita mau menjadi gereja untuk mengumpulkan orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan, yang mau dipimpin sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang tidak mau memimpin atau dipimpin sesuai dengan firman Tuhan, jangan datang ke gereja. Tidak perlu datang ke gereja. Kalau kamu mau menjadi orang yang memimpin gereja di luar kebenaran firman Tuhan, jangan di gereja. Bisa buat di luar sana. Tapi kalau mau datang ke gereja, mau jadi jemaat di gereja, mau menyembah Allah di gereja, kamu harus tunduk kepada kebenaran firman. Karena kembali fokus kita adalah Allah. Bukan kita, manusia. Lalu kita bertanya, jadi orang-orang itu tidak datang ke gereja dong Pak? Bagaimana kalau mereka tidak datang ke gereja? Mereka tidak selamat. Mereka tidak mendengarkan Injil. Mereka tidak bertobat. Tugas kita adalah membuat mereka bertobat. Membantu mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, kita pun tidak bisa berbuat apa. Bukan malah memberikan apa yang mereka mau. Jadi pendapat saya mengenai gereja-gereja seperti itu adalah gereja-gereja yang mau menyenangkan manusia, tapi tidak mau menyenangkan Allah. Kita harus memilih antara kita mau menyenangkan hati Allah atau kita mau menyenangkan hati manusia. Dan kembali, ketujuan kita sebagai hamba Tuhan itu apa? Tujuan kita sebagai gereja itu apa? Untuk membuat orang banyak datang, tapi tidak peduli apa yang Allah katakan, sehingga persembahan banyak, saya tidak tahu apakah itu alasan. Gereja zaman sekarang terlalu takut kehilangan anak-anak mudanya. Oh, kita berdoa, betul-betul kita berdoa, kita kunjungi, kita ajarkan kepada mereka, anak-anak muda hati-hati, jangan sampai kalian tersesat, jangan sampai kalian tinggalkan gereja, jangan sampai kalian tinggalkan ibadah, jangan sampai kalian bahkan murtad terhadap Tuhan. Tapi bukan berarti kita berikan apa yang mereka mau. Sehingga mereka berada dalam penipuan diri sendiri. Merasa ada di gereja, merasa menyembah Tuhan, tapi Tuhan melihat dari surga dan bilang, apa yang kalian lakukan ini? Kita semua merasa senang. Kamu pernah baca dalam Alkitab dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika aku datang, akan banyak orang datang kepadaku dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melayani Engkau dalam namamu, dan akan melakukan banyak mujizat dalam namamu, kami menyembah Engkau dalam namamu. Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Enyalah dari hadapan, aku tidak mengenal Engkau. Enyalah dari hadapanku, Engkau yang berbuat kejahatan. Karena dalam gereja, mereka tidak mau bertobat. Amel, apakah cukup jelas apa yang saya maksudkan? Iya Pak, jelas. Tapi zaman sekarang saya lihat memang kebanyakan sih Pak anak muda yang lebih suka ke gereja yang kayak gitu. Bahkan di kalangan teman saya Pak, mereka pas di sekolah, mereka bilang mereka lebih memilih ke gereja yang karismatik seperti itu daripada ke sekolah minggu yang seperti biasa. Alasannya karena itu, musiknya lebih enak, terus lebih bisa menerima mereka pakai celana pendek, pakai sendal jepit, terus gimana lah katanya gitu. Terus katanya kan, leadernya pernah bilang gini, katanya Tuhan Yesus pernah bilang katanya kalau dia itu datang untuk orang berdosa. Jadi alasan gereja itu berdiri bukan hanya untuk orang-orang suci, untuk orang berdosa juga. Jadi gitu lah Pak katanya. Well, itu selalu mereka pakai, mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang untuk berdosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang berdosa? Itu harus menjadi pertanyaan selanjutnya. Apakah Tuhan Yesus bilang sama mereka, oh it's okay. Ketika dia bertemu dengan Zakheus contohnya. Ketika dia ketemu sama Zakheus, dia bilang apa? Zakheus nggak apa-apa, kamu terus menjadi pemungut cukai. Ambil lebih banyak, nggak masalah. Apakah itu kata Tuhan Yesus kepadanya? Zakheus bertobat, sehingga Zakheus bilang apa? Aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu yang dirasakan oleh Zakheus ketika Tuhan Yesus datang kepada dia. Pertobatan. Ketika Tuhan Yesus memanggil Matius juga sama, pemungut cukai. Apa yang terjadi dengan Matius? Apakah Tuhan Yesus bilang sama dia, oke, layani aku di situ ya, di meja di mana kamu duduk itu, mengambil uang-uang itu, layani aku di sana. Tidak. Tuhan Yesus bilang, mari ikut aku. Dan dia tinggalkan semuanya uang-uang itu. Pertobatan. Bagaimana Tuhan Yesus datang kepada orang berdosa yang menjual di bait suci? Di halaman bait suci. Apa yang dilakukan Tuhan? Wih, bagus sekali kalian menjual di sini. It's okay. Kalian jual di sini, kalian dapatkan makanan kalian, tidak masalah. Aku datang kepada kalian untuk orang berdosa, aku mengasihi kalian. Itu kata Tuhan Yesus. Tidak, Tuhan Yesus datang membalikkan meja, memukul mereka, mengusir mereka semuanya. Dia marah terhadap mereka. Itu kata Tuhan Yesus. Orang Kristen zaman sekarang, saya tidak tahu pemikirannya dari mana. Tapi sebenarnya kita tidak perlu heran. Selalu ingat.
mayoritas selalu tidak benar. Dalam sejarah gereja, dari perjanjian lama, sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada sejarah gereja, mayoritas selalu tidak benar. Tidak tahu kenapa. Dan itulah fakta. Ketika Tuhan Yesus saja hidup dalam dunia ini, berapa orang yang mengikuti? Berapa orang yang mengikuti? Mayoritas 5.000 orang lebih makan dari 5 roti dan 2 ikan yang diberikan. Berapa yang mengikuti? Semuanya pergi meninggalkan dia. Hanya para rasul yang setia bersama dengan dia. Itu pun salah satunya mengkhianati dia. Jadi jangan terlalu heran kalau begitu banyak orang seperti itu. Oke, jangan terlalu heran. Yang kita bisa lakukan hanya berkhotbah, mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Kalau mereka tergerak hatinya sesuai dengan pertolongan Roh Kudus, mereka menerima kebenaran firman Tuhan, mereka berjalan dalam jalan yang benar. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa. Kita tidak bisa mengubah diri kita untuk menjadi seperti mereka. Oke, jadi saya harap itu cukup jelas. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Satu lagi, mungkin malam hari ini. Amel ini pasti dari Line ya? Iya Pak, dari Line. Ya, foto profilnya pernah saya lihat di Line. Oke Amel, thank you udah bergabung malam hari ini. Thank you juga untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Hah? Itu gambar aslimu, bukan gambar asli itu kan Mel? Bukan Pak, ini gambar anime aja Pak. Itu avatar ya? Iya. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Safira? Enggak. Safira malam ini ikut terus ya Safira ya. Walaupun agak-agak kurang paham ya, terlalu banyak ya. Untuk umur Safira, tak apa, pelan-pelan sedikit-sedikit. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Yang di Zoom juga tidak ada? Saya Pak. Oh iya, Ibu Francisca, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya, apakah Hillsong itu identik dengan karismatik dan karismatik itu identik dengan lagu-lagu Hillsong? Karena pengertian umum mindsetnya orang pasti Hillsong itu lagu-lagu pasti dinyanyikan di karismatik gitu. Dan image lagu Hillsong itu kan pasti ada alat musik yang serba lengkap, ada gitar, ada drum, segala macam, ada piano, ada semuanya lah gitu kan Pak. Tapi kan kalau menurut saya ada memang gereja karismatik yang saya datangi yang nggak terlalu seperti yang Bapak jabarkan tentang Hillsong itu ciri-cirinya gitu. Ada juga mereka yang tidak terlalu semeriah kayak konser gitu. Mereka memang lengkap Pak, alat musiknya, pakai drum juga, pakai keyboard, pakai gitar, tapi ya tetap kalem juga gitu. Jadi bagaimana membedakan dengan pasti gitu, apakah itu salah ataupun benar, terutama dalam hal pengajarannya gitu, supaya kita nggak memandang dengan pemikiran kita sendiri gitu Pak. Memang benar-benar yang mana yang ibadah yang benar, mana yang tidak benar, supaya kita tahu gitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah Hillsong itu karismatik atau bukan? Dan apakah karismatik itu Hillsong atau bukan? Oke, sebentar ya. Nah, bisa dibilang bahwa karismatik Hillsong adalah sebuah gereja yang pada awalnya itu ada di Australia dan kemudian mempopulerkan lagu-lagu seperti ini. Dan lagu-lagu yang mereka ciptakan inilah yang disebut sebagai lagu-lagu Hillsong yang kemudian dipakai di banyak gereja. Dan apakah Hillsong identik dengan karismatik? Bisa dikatakan bahwa Hillsong menganut ajaran karismatik dan Pentakosta. Oke? Tapi apakah lagu Hillsong berasal dari karismatik? Tidak. Berasal dari Hillsong sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada gereja menggunakan lagu Hillsong, apakah mereka sudah pasti karismatik? Belum tentu juga. Karena lagu Hillsong zaman sekarang bukannya dinyanyikan di gereja karismatik.
Bahkan di gereja-gereja tradisi juga dinyanyikan. Jadi jangan terkejut kalau suatu hari datang ke BNKP, HKBP, atau apapun gereja-gereja tradisi, tiba-tiba yang kedengaran ada lagu Hillsong. Jadi ini bukan sebuah, bisa dikatakan gerakan seperti karismatik. Sementara karismatik itulah sebuah gerakan gereja yang bisa dikatakan lebih tua dari Hillsong. Dan ini bukan hanya berbicara mengenai lagu. Kalau Hillsong kita berbicara mengenai lagu dan penyembahan. Kalau karismatik lebih kepada doktrin, ajaran, termasuk tentu ibadah, lagunya, segala macam. Oke, jadi bisa dibilang karismatik lebih besar lah dari Hillsong. Hillsong adalah bagian dari kumpulan orang yang setuju dengan karismatik atau Pentakosta, yang pemikirannya, doktrinnya menganut karismatik dan Pentakosta. Oke, dan kalau di gereja yang menggunakan lagu Hillsong tapi tidak seperti di gereja Hillsong, bagaimana? Itu karena mereka belum saja. Suatu hari mereka akan seperti itu. Ya, itu tanggapan saya. Jadi gereja kalau mau benar beribadah kepada Tuhan, sama sekali tidak boleh menggunakan Hillsong. Karena kita tahu dasarnya tadi penciptaan Hillsong ini, lagu-lagunya berasal dari pemikiran, doktrin, ajaran yang salah. Bagaimana mungkin kita mau gunakan? Oke, jadi kalau mau beribadah dengan benar, seharusnya tidak menggunakan sama sekali. Mau caranya mungkin, tapi kadang-kadang saya berpikir agak ironis. Nggak tahu bagaimana di hati orang-orang yang beribadah itu. Mereka menggunakan lagu Hillsong tapi kurang gerakannya. Itu kurang lengkap. Suatu hari mereka akan lengkapkan dengan gerakan yang lebih baik dan lampu yang jauh-jauh lebih baik. Mungkin mereka belum punya uang aja untuk membuat stage yang lebih tinggi saja. Oke, jadi hati-hati. Benar kata pepatah yang mengatakan setitik nila bisa mencemari susu sebelang. Oke. Jadi itu tanggapan saya mengenai hal itu. Oke, minggu depan kita akan membahas mengenai ini akan lebih luas lagi dalam artian ibadah yang kontemporer. Nah, di sini akan masuk semua kayak Pentakosta, karismatik, cara mereka beribadah. Oke, termasuk Hillsong di dalam. Hillsong ini adalah bagian dari itu, tapi sangat populer zaman ini. Makanya dia menjadi topik tersendiri. Dan minggu depannya lagi, kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan berkenan, kita akan membahas sedikit mengenai musik gereja. Okay. Termasuk mengenai apakah rock bisa kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak, segala macam. Mengenai musik itu berjiwa atau netral, kita akan bahas di 2 minggu ke depan. Oke, jadi doakan saya yang mempersiapkan firman Tuhan. Ini adalah suatu topik yang tidak mudah untuk saya siapkan karena saya bukan ahli musik, saya belajar teologi. Jadi saya harus banyak membaca dan belajar dari orang lain. Oke, doakan saya. Jadi itu saja untuk malam hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami melihat kebenaran firman-Mu, bahkan kami bisa mengevaluasi sebuah gerakan yang sangat populer saat ini, yaitu Hillsong. Tuhan tolong kami, supaya kami lebih sensitif terhadap dosa, terhadap keduniawian. Dan bila Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk selalu mengingatkan kami akan firman-Mu. Dan berikan kami Tuhan kerinduan yang besar untuk mempelajari firman-Mu. Supaya kami tidak mudah tergoda dan terombang-ambingkan oleh begitu banyak pengajaran di luar sana. Termasuk yang begitu atraktif, masuk begitu menggoda seperti layaknya Hillsong. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan ini dan sia-sia dalam hidup kami sebagai orang Kristen, dalam hidup kami menyembah Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ampuni Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, kalau misalnya kami ada berlaku tidak benar di hadapan-Mu ketika kami beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, baik malam ini maupun hari-hari selanjutnya. Dan berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, kelas kita sampai di sini di malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.